Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih pada Dirjen telah menyampaikan materi yang luar biasa. Mohon maaf Ibu Dirjen, dikarenakan antusias yang sangat tinggi oleh para peserta, ini penasaran terhadap penyelenggaraan PPG Prajabatan, terutama ini dari akun Ketua Umum DPPIK, Prof, yaitu di suyanto.id, serta jumlah peserta seminar yang hadir hari ini sekitar 1.536 yang terbagi di dalam 3 link Zoom, juga yang mengikuti secara live streaming. Oleh karena itu berkenan kiranya Bu Dirjen untuk berkenan menerima tanya jawab. Kami batasi Ibu untuk 3 penanya saja. Silakan Bapak Ibu para peserta. Ini khusus Silakan, ini ya, ini tidak ada di webinar yang lain. Keynote speaker ini bersedia atau berkenan menerima tanya jawab. Monggo saya buka 3 penanya. Satu, terlebih dahulu mungkin silakan saudara atau ibu ini ya, Ibu Ajeng Nurul Walidaini, SPD, Ibu Ririn Agustina, dan yang terakhir untuk akun Sri Rahayu Wilujeng. Monggo yang pertama Ibu Ajeng terlebih dahulu. Itu supaya dibuka. Ya, silakan tim IT. Ya. Silakan Bu Ajeng bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, selamat pagi. Apa suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar Ibu Ajeng, silakan. Ya, baik. Izin bertanya, Bapak Ibu. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa mengaktifkan kamera ya karena laptop saya sedang bermasalah. Izin bertanya, tadi kata Ibu Dirjen ada ungkapan bahwa PPL itu disesuaikan dengan kondisi sekolah yang gurunya mau pensiun. Nah, bagaimana kondisinya jika seperti saya ini berdomisili di Kabupaten Garut. Nah, dan kemudian yang di mana di Kabupaten Garut ini tuh tidak ada LPTK yang tidak ada LPTK yang menyelenggarakan PPG. Nah, setelah saya beritahu dan saya mencari info, kebanyakan rekan-rekan saya itu PPG-nya ada di UPI di Bandung atau di Unsil di Garut. Nah, kemudian untuk bidang saya, bidang kimia, adanya tuh di UPI Bandung. Nah, jika seperti itu, bagaimana ya Bu proses PPL-nya? Karena kan jauh dari sekolah tempat saya domisili gitu. Nah, kebijakan dari Ditjen GTK-nya itu sendiri seperti apa? Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon jawabannya Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ajeng. Selanjutnya Ibu Ririn Agustina, disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Ririn Agustina. Di sini saya izin bertanya terkait kebijakan pengabdian setelah menyelesaikan PPG Prajabatan yang selama 2 tahun itu. Apakah dari pihak GTK sudah ada informasi atau kebijakan untuk penempatannya nanti seperti apa? Apakah sesuai domisili seperti yang seperti awal dijanjikan sebelumnya bahwa penempatan sesuai domisili, karena ini sejujurnya menjadi kekhawatiran dari beberapa peserta PPG Prajabatan, terutama yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, apabila penempatannya nanti jauh dari lokasi domisili. Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Dirjen terkait kebijakan penempatan selama pengabdian nanti. Terima kasih. Ya, mungkin Ibu Ririn dari daerah mana? Saya dari Yogyakarta, Pak, dari Gunung Kidul. Yogyakarta Gunung Kidul. Oke, terima kasih. Monggo selanjutnya untuk Ibu ya sepertinya Sri Rahayu Wilujeng. Atau Bapak ini? Mohon maaf Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, siapa Ibu Sri Rahayu? Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya tidak menonaktifkan kamera. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, setelah saya mendengarkan paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen. Nah, yang pertama, untuk yang awal-awal dulu disampaikan bahwasanya nanti pengabdian dan penempatan setelah lulus dari PPG itu didekatkan dengan domisili. Nah, akan tapi setelah saya mendengarkan tadi, itu Bu Dirjen memaparkan bahwasanya difokuskan di daerah timur. Nah, itu teknisnya seperti apa, nggih, Pak? Bisa dijelaskan kembali. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan penempatan setelah lulus dari PPG nanti, itu apakah nanti ada survei tempat tinggal lagi atau seperti apa teknisnya? Seperti itu, Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Sri Rahayu, Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin untuk 3 penanya saja ya, untuk Bu Dirjen, nanti selain itu nanti dapat disampaikan di paralel. Monggo Ibu Dirjen, ada 3 penanya, Bu Ajeng dari Garut, Ibu Ririn dari Yogyakarta, dan terakhir Bu Sri Rahayu tadi. Terkait yang pertama, tidak adanya LPT yang kredibel di daerah Garut, Ibu, terkait lokasinya ini yang terdekat mungkin di UPI. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan penempatan, ini mungkin dikhawatirkan oleh banyak peserta ini Bu Dirjen pasca lulus dari PPG Prajatawan. Kemudian yang ketiga ada kemiripan juga tentang penempatan, ini apakah di Indonesia Timur dan apakah ada survei. Monggo Bu Dirjen untuk bisa ditanggapi. Baik, terima kasih Pak. Jadi kalau kita mau ikuti banyak yang tanya ya Pak ya. Kalau kita mau, jadi ini selalu dimanapun kalau kita datang itu selalu pertanyaannya yang sama gitu ya. Terkait dengan PPL nanti PPL ini nanti LPTK yang akan menempatkan ya. Jadi sekolah-sekolah yang dipakai ini adalah sekolah-sekolah yang sudah ada masuk kriteria sekolah-sekolah penyelenggara IKM, sekolah penggerak. Seperti itu ya. Desain awalnya sebenarnya nanti arah ke depannya itu mereka akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang akan guru-gurunya pensiun, sehingga dia sudah seperti kampus Merdeka itu ya, magang, kemudian nanti setelah magang gurunya gurunya masuk gitu ya. Itu arah ke depan kita. Tapi saat ini itu belum bisa dilaksanakan, masih dilaksanakan di sekolah-sekolah yang menjadi rujukan. Sekolah-sekolah yang menjadi rujukan untuk PPL. Jadi ke depan yang arah mulai tahun depan akan seperti itu. Lalu terkait dengan penempatan ya, sebenarnya penempatan itu mahasiswa PPG itu sebenarnya kan sudah tanda tangan surat ini ya, tanda tangan ini enggak fakta integritas enggak? Iya enggak Pak? Tanda tangan fakta integritas enggak waktu daftar PPG? Tanda tangan ya fakta integritas. Jadi sebenarnya memang saya analogikan begini ya, ini mahasiswa PPG bahwa prioritasnya tentu di daerah kewenangannya masing-masing. Misalnya dari Gunung Kidul akan ditempatkan di Gunung Kidul. Itu jika memang di daerah Gunung Kidul itu ada guru pensiun dengan mapel yang sama. Jadi kita sudah petakan nih daerah-daerah guru-guru yang akan pensiun tahun 2024 jumlahnya berapa, 77.000, di daerah mana saja, satuan pendidikan mana saja, gitu. Lalu dijajarkan dengan mahasiswa PPG dari daerah asalnya mana. Memang pada akhirnya tidak ketemu Bapak Ibu, tidak bisa plek gitu ya. Oh yang pensiun 77.000, yang dari Gunung Kidul itu bahasa Indonesia akan pensiun 5, matematika akan pensiun 7, sejarah akan pensiun 3, mahasiswa PPG-nya dari Gunung Kidul nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama seperti itu. Tidak bisa sama persis. Kalau memang itu sama, tentu prioritasnya adalah ditempatkan di daerah masing-masing. Ya kan? Nah, tapi kan seperti ini ya, contoh yang sekarang aja di oversupply guru itu numpuk itu sampai 200.000 guru-guru yang numpuk itu yang sedang kita tata. Nah, prioritas utama adalah jika memang putra daerah yang mendaftar dengan senang hati tentu daerah akan
mengangkat ya Bapak Ibu semua dan Anda semua calon guru di sekolah tersebut. Tapi jika memang daerah itu tidak tersedia lowongan yang sama gitu ya, arah ke depan kita akan terus mapping, tapi akan sangat sulit Pak. Kita mengundang putra daerah untuk daftar, kita ngerayu anak-anak dari daerah itu untuk ikut kuliah PPG, ini pada akhirnya akan sulit. Dan tentu kalau anak-anak muda yang penuh tantangan, yang bekerja dengan panggilan jiwa, yang ketika mendaftar karena panggilan hati, akan sangat senang jika dalam 2 tahun dia akan bekerja di daerah lain. Kita sedang menyiapkan berbagai macam benefit bagi mereka yang bisa mengabdi 2 tahun di daerah-daerah tertentu, seperti dapat yang sedang kita pikirkan untuk itu. Sampai saat ini kita masih prioritasnya di daerah-daerah kewenangan masing-masing atau terdekat dari daerahnya. Tapi jika memang tidak, kami sangat mengundang nih anak-anak muda untuk bisa berbakti di daerah lain 2 tahun dengan berbagai benefit yang mereka akan tawarkan. Arah ke depan seperti ini, karena sebenarnya ASN itu adalah bersedia ditempatkan di mana saja. Itu tanda tangan di awal ya ketika melamar. Tapi jangan khawatir, kita sedang memikirkan untuk bisa di daerahnya masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan sebagai ASN baru itu bersedia ditempatkan di mana saja. Kita harus menyesuaikan dong. Nah, setelah itu nanti 2 tahun itu saja, itu mengabdi, dia bisa kembali ke daerah asalnya. Kemudian untuk ini sebenarnya menjawab 3 pertanyaan sekaligus ya Pak ya. Tapi nanti pendalamannya yang paling teknis tahu itu Pak Direktur dan Mbak Sisi. Itu bisa lebih menjawab secara detail. Tapi ini kebijakannya adalah semacam itu. Kebijakannya mereka akan ditempatkan di daerah kewenangannya dulu jika nanti peta kita, mapping kita sama. Jika tidak, maka dengan kami mengundang para guru-guru PPG itu, lulusan PPG itu untuk mengabdi di daerah lain dengan waktu durasi terbatas untuk berbakti di sana dengan benefit-benefit yang kita bisa berikan, sehingga mereka membangun sekolah-sekolah yang ada di daerah yang kosong formasinya dan bisa kembali lagi ke daerahnya dengan benefit setelah mereka kembali. Itu sedang kita pikirkan, benefit-benefit bagi guru-guru yang akan mengabdi di daerah 3T. Nah, kelak kemudian hari PPL yang mereka akan PPL di satuan-satuan pendidikan di sekolah-sekolah yang akan gurunya pensiun, itu yang akan kita lakukan. Sehingga nanti kalau sekarang seperti ini desainnya itu PPG dulu baru ASN P3K, kita sedang merancang masuk P3K dulu, jadi P3K dengan memilih sekolah-sekolah baru kita PPG-kan. Itu Prof Yanto. Kalau sekarang kan kita masih PPG dulu baru kita carikan tempatnya. Nanti tidak seperti itu. Kita sedang akan ngobrol dengan, ini kebijakan yang akan datang ya. Tentu kita akan meraih cara seperti itu. Kita akan ngobrol dengan Menpan RB supaya mereka masuk dulu. Setelah lulus P3K, pasti mereka P3K, maka mereka akan PPG. Ini adalah rancangan yang sedang kita buat. Tapi kalau saat ini, PPG dulu, baru kita akan menduduki satuan-satuan pendidikan di manapun. Demikian jawaban dari saya. Pasti tidak memuaskan teman-teman karena ingin dijawabnya, ya sudah ditempatkan di sekolahnya. Enggak itu. Anak muda itu harus punya mimpi dong. Anak muda itu harus punya semangat untuk bisa membangun negeri ini. Jangan cuma cari nyaman aja di daerahnya masing-masing. Penuh tantangan di luar. Itu sangat menyenangkan loh Bapak Ibu. Kesempatannya mengabdi cuma kapan? Cuma 2 tahun saja di sekolah-sekolah daerah timur. Setelah itu boleh kembali dan kita akan carikan tempat di daerah yang baik. Tapi itu adalah preferensi pilihan. Dan nanti pada saat seleksi ASN P3K, mereka sudah tahu dia akan mengajar di mana. Karena kan P3K dulu, dia sudah tahu, oh di Maluku Utara, di Tanimbar, di Papua, setelah itu baru PPG. Kalau sekarang kan PPG dulu ya Pak. Itu kebijakannya kita akan terus sempurnakan sesuai dengan arah kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbudristek. Saya rasa itu Pak, jawaban saya itu sudah merangkum 3 pertanyaan tadi. Terima kasih. Dan mohon maaf tidak menyingkirkan para mahasiswa PPG. Terima kasih Bu Dirjen yang telah menyampaikan kebijakan umum terkait dengan penyelenggaraan PPG dan kebijakan selanjutnya. Oleh itu kami aturkan terima kasih dan sukses selalu pada Ibu Dirjen.